Halo teman-teman, kembali lagi di Keset Politik. Teman-teman, kayaknya ada yang lagi panik nih. Siapa yang lagi panik? Jelas mereka para tikus berdasi. Soalnya Presiden Prabowo dan Menkyu Purbaya lagi bersih-bersih besar-besaran. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Kita kan review proses yang tadi 3 bulan tadi, kelamaan menurut saya juga. Yang memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari perusahaan Pertamina dan PLN dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga was. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Pernahkah kalian berpikir, kenapa di negara kita ini makin banyak masyarakat yang bayar listrik tepat waktu, antre beli bensin pakai uang tunai, tapi perusahaan BUMN yang mengelolanya justru sering dilaporkan rugi dan minta bantuan dana darurat dari pajak kita? Logika mana yang bisa menjelaskan konsumennya bertambah, harganya naik, pasarnya monopoli, tapi laporannya minus? Dablek menurut saya. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. Apakah uangnya menguap atau ada sistem yang sengaja dibuat bocor? Banyak yang bilang ini karena operasionalnya mahal, tapi tidak sedikit yang curiga kalau berangkasnya memang jadi rebutan oknum di dalamnya. Di video ini, kita akan bedah jurus baru pemerintah yang kabarnya bikin banyak pihak panik sampai mau melakukan sabotase layanan publik agar masyarakat marah. Coba tulis di kolom komentar sekarang. Menurut kalian, BUMN kita itu murni rugi karena apes atau memang sengaja dirampok secara legal? Simak faktanya sampai akhir. Jadi banyak birokrat-birokrat kita yang pintar sembunyikan aset. 1.000 triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan, bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu. Ya. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Teman-teman, perjuangan melawan sistem yang korup dan membenahi kebocoran anggaran negara ini bukan cuma tugas pemerintah di atas, tapi ini adalah tugas kita bersama sebagai pemilik sah republik ini. Suara rakyat kecil tidak akan pernah terdengar kalau kita memilih untuk diam dan apatis. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan. Jadikan video ini sebagai gerakan literasi bersama. Tolong klik tombol like sekarang juga. Subscribe ke kanal ini agar kita terus bisa mengawal kebijakan publik dan bagikan video ini ke grup keluarga, teman, atau media sosial kalian. Semakin banyak yang menonton video ini sampai akhir, semakin melek data masyarakat kita, dan semakin sempit ruang gerak bagi para oknum yang ingin mempermainkan hak-hak rakyat. Sebelum kita masuk ke pembahasan bab pertama, saya ingin tahu seberapa luas gerakan persatuan kita hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Dari daerah mana kalian sedang menonton video ini? Mari kita tunjukkan bahwa dari Sabang sampai Merauke, rakyat kecil sudah cerdas, sudah bersatu, dan siap mengawasi setiap rupiah harta negara. Sudah siap? Oke, mari kita bongkar. Teman-teman, kita sebagai rakyat harus bersatu. Kita tidak boleh diadu domba dan termakan hoak-hoak murahan. Teman-teman, silakan tulis dukungan Anda di kolom komentar. Dukung pemerintah lawan korupsi. Hilangkan para koruptor dari bumi Indonesia. Mari kita mulai dari akar masalah yang paling sering membuat kita mengelus dada setiap kali melihat berita keuangan negara. Sebagai masyarakat awam, logika kita sangat sederhana. Jika kita memiliki sebuah warung dan warung itu adalah satu-satunya yang menjual beras di desa tersebut, semua orang wajib beli di sana dan kita selalu menaikkan harga setiap kali modal naik, maka warung tersebut seharusnya untung besar. Tidak mungkin warung itu bangkrut atau terus-terusan mengemis modal tambahan kepada ketua RT. Namun logika dasar ini seolah-olah tidak berlaku pada dua raksasa energi kita, yaitu Pertamina dan PLN. Kita semua tahu, dari Sabang sampai Merauke, hampir semua kendaraan mengonsumsi bahan bakar dari Pertamina.
Setiap rumah, dari kontrakan kecil hingga gedung pencakar langit, membayar tagihan listrik ke PLN. Pasarnya luar biasa besar, tidak memiliki kompetitor yang sebanding, dan setiap bulan masyarakat selalu membayar, bahkan banyak yang menggunakan sistem token alias bayar duluan sebelum memakai listriknya. Uang tunai mengalir setiap detik tanpa henti. Tapi anehnya, dalam laporan berkala, kedua instansi ini seringkali memunculkan narasi kerugian, efisiensi yang rendah, hingga akhirnya meminta penyertaan modal negara atau PMN. PMN itu, perlu kita ingat, adalah uang yang berasal dari pajak yang kita bayarkan setiap hari. Mengapa fenomena ajaib ini bisa terjadi? Disinilah duet pemerintah yang baru mulai mengendus adanya ketidakberesan sistemik. Berdasarkan hasil analisis dan pengawasan mendalam, masalah utamanya bukan terletak pada petugas lapangan yang kurang bekerja keras atau masyarakat yang kurang bayar. Masalahnya ada pada pengelolaan di level atas yang diduga banyak disusupi oleh kepentingan kelompok tertentu atau yang sering disebut sebagai mafia anggaran. Salah satu kebocoran terbesar ada pada sektor pengadaan dan ketergantungan impor. Mengapa kita yang tanahnya kaya akan sumber energi ini justru sangat hobi mengimpor bahan bakar atau komponen penunjang lainnya dari luar negeri? Jawabannya sederhana, karena dalam setiap proses transaksi impor, ada ruang gelap yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dalam bentuk komisi atau jatah di bawah meja. Jika negara kita mandiri dan mengolah energi sendiri di dalam negeri, maka rantai pasokan menjadi pendek, transparan, dan otomatis celah bagi para pemburu komisi ini akan tertutup rapat. Mereka tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu, kilang-kilang minyak kita seringkali lambat dibangun atau proyek kemandirian energi sengaja dibuat jalan di tempat dengan berbagai alasan birokrasi yang rumit. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Selain masalah impor, pola penggelembungan harga atau markup dalam proyek-proyek internal juga menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh perusahaan. Biaya-biaya siluman ini dibungkus dengan istilah akuntansi yang sangat rumit agar masyarakat awam bingung dan menganggapnya sebagai biaya operasional yang wajar. Akibatnya, biaya yang seharusnya bisa ditekan agar tarif listrik dan harga BBM menjadi lebih murah, justru membengkak demi menghidupi gaya hidup mewah para oknum di dalamnya. Inilah alasan mengapa Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan energi harus direbut kembali melalui hilirisasi nyata, bukan sekedar seremoni potong pita, agar berangkas negara tidak lagi menjadi ladang pemuasan rekening pribadi. Teman-teman, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya raya. Andaikan tidak ada korupsi di bumi Indonesia, teman-teman, pasti nggak ada rakyat yang hidup sengsara. Pasti semuanya makmur. Pendidikan gratis. Terus kesehatan juga gratis. Oleh karena itu, mari kita gaungkan rakyat bersatu lawan koruptor. Merdeka! Setelah melihat bagaimana sektor energi kita diperas oleh kepentingan terselubung, sekarang mari kita alihkan pandangan kita ke sektor yang katanya paling modern, paling maju, dan menjadi penentu masa depan bangsa, yaitu sektor telekomunikasi dan digitalisasi BUMN. Di era sekarang, internet bukan lagi barang mewah. Internet sudah menjadi kebutuhan pokok yang setara dengan air dan listrik. Anak-anak butuh internet untuk belajar, pedagang kecil butuh internet untuk jualan online, dan kita semua butuh internet untuk bekerja serta berkomunikasi setiap hari. Sebagai raksasa merah putih, Telkom dan anak perusahaannya memegang kendali penuh atas infrastruktur digital di negeri ini. Dengan jumlah pengguna hingga ratusan juta orang yang setiap bulan membeli paket data, menyewa jaringan, dan membayar langganan Wi-Fi, logika awam kita kembali berkata bahwa perusahaan ini harusnya menjadi lumbung pendapatan negara yang luar biasa melimpah. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan harapan kita. Kita seringkali disuguhkan pada kenyataan pahit. Harga internet di Indonesia termasuk salah satu yang relatif mahal di Asia Tenggara, tetapi kualitas kecepatannya seringkali mengecewakan, tidak stabil, dan belum rata hingga ke pelosok daerah. Pertanyaannya, kemana perginya dana triliunan rupiah yang dikumpulkan dari dompet rakyat setiap bulannya? Berdasarkan investigasi dan data pengawasan terbaru, disinilah para tikus digital bermain dengan cara yang jauh lebih rapi, halus, dan sulit dilacak oleh mata awam jika dibandingkan dengan sektor energi konvensional. Mereka tidak lagi menggunakan cara-cara kuno seperti menyembunyikan uang tunai di dalam koper. Mereka bermain di dalam ruang lingkup sistem, regulasi, dan proyek teknologi yang sengaja dibuat rumit agar terkesan canggih, padahal isinya adalah pengalihan anggaran secara masif.
Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah apa yang bisa kita sebut sebagai skandal pengadaan infrastruktur fiktif atau penggelembungan harga perangkat digital. Setiap meter kabel bawah laut yang ditanam, setiap tower jaringan yang didirikan, hingga setiap server data yang dibeli, diduga kuat telah melewati proses manipulasi harga yang luar biasa besar melalui jaringan vendor atau perusahaan pihak ketiga yang sengaja dibentuk oleh oknum orang dalam. Bahkan, ditemukan adanya ratusan transaksi mencurigakan dengan nilai yang sangat fantastis, yang diduga kuat merupakan proyek di atas kertas yang fisiknya tidak pernah ada atau kualitasnya jauh di bawah standar yang dilaporkan. Tidak berhenti di situ, uang hasil keringat rakyat ini juga seringkali dialirkan melalui skema investasi yang tidak masuk akal sehat. Dengan dalih mendukung perkembangan teknologi masa depan, BUMN digital kita kerap kali menyuntikkan dana ratusan miliar, hingga triliun rupiah ke berbagai perusahaan rintisan atau startup yang sejak awal manajemennya sudah tidak sehat dan terus-menerus mengalami kerugian. Anehnya, meskipun investasi tersebut merugi dan membakar uang negara dalam jumlah besar, para jajaran direksi dan manajemen atas di BUMN digital tersebut tetap bisa menikmati bonus performa tahunan yang nilainya miliaran rupiah. Ini adalah sebuah ketidakadilan nyata yang dibungkus dengan istilah-istilah modern, seperti biaya pengembangan teknologi atau biaya riset pasar. Dampak paling mengerikan dari carut-marutnya pengelolaan digital ini adalah rapuhnya kedaulatan data bangsa kita. Karena anggaran keamanan siber diduga ikut dipangkas atau dialihkan untuk kepentingan lain, data pribadi jutaan penduduk Indonesia berkali-kali dilaporkan bocor dan diperjualbelikan dengan bebas di forum gelap internet. Kita seperti dipaksa telanjang di rumah sendiri. Kita bayar mahal untuk sebuah layanan, tetapi keamanan dan privasi kita sama sekali tidak dihargai. Visi Presiden Prabowo sangat jelas dalam hal ini. Data adalah emas baru di masa depan, dan siapapun yang berani mempermainkan proyek digitalisasi demi memperkaya diri sendiri, berarti mereka sedang menggadaikan kedaulatan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia. Melihat besarnya kebocoran di sektor energi dan digital, kita tentu bertanya-tanya, bagaimana cara menghentikan semua permainan ini agar uang rakyat tidak terus-menerus menjadi bancakan? Disinilah Menteri Keuangan Purbaya menerapkan sebuah strategi revolusioner yang disebut dengan jurus gembok digital. Strategi ini dirancang untuk memotong segala birokrasi berbelit-belit yang selama ini sering dijadikan tempat bersembunyi oleh para oknum anggaran. Selama bertahun-tahun, laporan keuangan BUMN dinilai mirip dengan pintu rumah yang kuncinya diduplikasi oleh banyak orang. Vendor punya satu, oknum kementerian punya satu, dan direksi punya satu, sehingga siapapun bisa masuk dan mengambil jatah sesuka hati. Jurus gembok digital ini bekerja dengan cara membangun sistem pemantauan langsung atau real-time dashboard yang terintegrasi dan terpantau langsung di meja presiden. Melalui sistem ini, setiap rupiah yang keluar dari kas BUMN, sekecil apapun itu, akan meninggalkan sidik jari digital yang tidak bisa dihapus atau dimanipulasi. Istilah-istilah abu-abu seperti dana taktis atau biaya representasi yang seringkali menjadi bahasa halus untuk membiayai gaya hidup mewah serta foya-foya oknum pejabat, kini resmi dihapus dari sistem penganggaran. Jika ada pengadaan kabel internet atau pipa minyak yang harganya tiba-tiba dinaikkan secara tidak wajar, sistem digital ini akan langsung mendeteksi ketidaksesuaian tersebut detik itu juga. Pemerintah tidak perlu lagi menunggu laporan akhir tahun yang biasanya sudah dipoles rapi oleh akuntan bayaran. Pengawasan dilakukan secara langsung dan instan. Namun, kita sebagai masyarakat juga harus cerdas dan waspada, karena langkah pembersihan yang sangat ketat ini pasti akan menghadapi tantangan luar biasa berupa perlawanan balik dari para mafia yang ruang geraknya mulai terjepit. Pihak-pihak yang selama puluhan tahun sudah hidup nyaman dari uang hasil keringat rakyat, tidak akan tinggal diam ketika piring makan mereka diambil. Mereka mulai melancarkan strategi gerilya yang sangat rapi untuk memengaruhi opini publik. Salah satu caranya adalah dengan menyewa pengamat-pengamat tertentu untuk menyebarkan narasi di media sosial bahwa pengawasan yang terlalu ketat ini justru berbahaya, karena membuat iklim investasi menjadi lesu dan pejabat takut mengambil keputusan. Ini adalah narasi pesanan yang sangat menyesatkan, karena investor yang jujur justru menyukai sistem yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Selain penggiringan opini, bentuk perlawanan yang paling berbahaya dan perlu kita antisipasi bersama adalah taktik sabotase operasional di lapangan. Oknum-oknum yang memiliki kaki tangan di tingkat teknis bisa saja sengaja membuat gangguan,
seperti memadamkan listrik secara mendadak atau membuat jaringan internet BUMN mengalami gangguan massal tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, mereka akan membisikkan narasi ke tengah masyarakat. Lihat, semenjak diaudit ketat oleh kementerian, pelayanan BUMN justru menjadi hancur dan tidak profesional. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat jahat. Mereka sengaja menyandera kenyamanan rakyat kecil, agar kita menjadi marah kepada pemerintah dan mendesak agar sistem audit ketat ini dihentikan. Mereka ingin kita kembali ke zaman dulu, di mana pelayanan lancar meskipun uang negara terus ditilep di belakang layar. Oleh karena itu, pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan menempatkan tim pengawas khusus dan intelijen untuk memantau setiap pergerakan operasional di lapangan. Keamanan siber dan fisik di setiap alur logistik energi serta telekomunikasi kini dijaga dengan sangat ketat. Kebijakan ini menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang kompromi di bawah meja di Hotel Bintang 5. Setiap rupiah yang dikelola BUMN harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan untuk membiayai fasilitas mewah segelintir orang. Perang melawan kebocoran anggaran ini sudah memasuki babak penentuan, dan sistem gembok digital inilah yang menjadi senjata utama untuk memastikan bahwa kekayaan alam dan teknologi Indonesia benar-benar kembali ke tangan pemilik sahnya, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Sebuah bangsa yang besar tidak hanya dibangun dari megahnya gedung pencakar langit, atau melimpahnya kekayaan alam yang terkandung di dalam buminya. Bangsa yang besar, kuat, dan dihormati oleh dunia lahir dari rahim sebuah sistem yang jujur, adil, serta dikelola oleh para pemimpin yang memiliki integritas tanpa batas. Di tengah momentum perubahan besar dan semangat bersih-bersih yang sedang berjalan di berbagai sektor krusial negeri ini, terselip sebuah harapan yang begitu mendalam dari lubuk hati seluruh rakyat Indonesia. Harapan ini bukanlah sekadar angan-angan kosong, melainkan sebuah doa, manifesto, dan kerinduan kolektif dari ratusan juta jiwa yang mendambakan Indonesia yang sejahtera, berdaulat, dan sepenuhnya bebas dari belenggu keserakahan. Kami, sebagai masyarakat Indonesia, memimpikan sebuah tanah air yang makmur secara merata. Sebuah negeri di mana anak-anak di pelosok Papua, pulau terluar Maluku, hingga pedalaman Kalimantan bisa menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sama layaknya anak-anak yang tumbuh di pusat kota besar. Kita mendambakan sebuah ekosistem ekonomi di mana para petani tidak lagi menangis saat musim panen akibat permainan harga. Para nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Dan para pelaku UMKM serta pekerja kecil bisa hidup dengan tenang tanpa dihantui oleh ketidakpastian ekonomi, atau mahalnya biaya hidup dasar seperti listrik dan internet. Kesejahteraan sejati ini hanya akan tercipta jika fondasi utama rumah besar bernama Indonesia ini dihuni dan dipimpin oleh sosok-sosok yang bersih, jujur, serta benar-benar mendedikasikan seluruh hidup, pikiran, dan tenaganya untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagai bentuk komitmen, kami dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, mahasiswa, akademisi, hingga profesional, menyatakan kesiapan dan usaha penuh untuk selalu menaruh kepercayaan kepada para pemimpin bangsa yang berjalan di jalur kebenaran. Kami paham betul bahwa memimpin negara sebesar dan sekompleks Indonesia bukanlah perkara mudah. Tantangan yang dihadapi sangat besar, baik dari dinamika global maupun dari resistensi internal. Oleh karena itu, kami tidak akan membiarkan para pemimpin jujur berjalan sendirian di koridor kekuasaan yang sunyi. Kami siap berdiri kokoh di belakang setiap kebijakan yang berpihak pada keadilan rakyat, siap menjadi tameng moral, dan memberikan dukungan penuh tanpa keraguan terhadap setiap langkah tegas yang diambil demi menyelamatkan kekayaan negara. Kepercayaan ini adalah modal sosial terbesar yang kami berikan, sebuah komitmen bahwa rakyat dan pemerintah yang bersih adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau diadu domba oleh kepentingan manapun. Namun, dukungan dan kepercayaan ini tentu berjalan beriringan dengan sebuah aspirasi konkret yang telah lama dinantikan oleh publik. Kami, sebagai masyarakat Indonesia yang sudah semakin melek data dan tajam secara logika, sangat menginginkan dan mendesak pemerintah beserta jajaran legislatif untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset. Undang-undang ini bukan lagi sekadar pelengkap regulasi, melainkan sebuah kebutuhan darurat nasional dan senjata pamungkas yang paling ditakuti oleh para perusak bangsa. Kita semua tahu bahwa hukuman penjara saja seringkali tidak cukup memberikan efek jera bagi mereka yang tega menilep uang rakyat.
Mereka masih bisa tersenyum di balik jeruji besi jika harta hasil kejahatannya tetap aman dan bisa dinikmati oleh keluarga atau kelompoknya. Dengan disahkannya RUU perampasan aset, negara akan memiliki otoritas hukum yang kuat untuk langsung menyita dan memiskinkan siapa saja yang terbukti merugikan keuangan negara, tanpa harus melewati proses birokrasi hukum yang berbelit-belit yang seringkali bisa diakali di bawah meja. Kita ingin agar setiap rupiah, setiap bidang tanah, setiap saham, dan setiap aset mewah yang diperoleh dari jalur yang tidak halal langsung ditarik kembali ke kas negara, untuk kemudian dialokasikan membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik. Pengesahan undang-undang ini akan menjadi lonceng kematian bagi dinasti mafia energi, mafia digital, mafia tanah, serta para koruptor institusional. Inilah cara paling elegan dan mematikan untuk memastikan bahwa bumi Indonesia benar-benar bersih dan suci dari cengkeraman para pemburu rente yang selama ini menindas rakyat kecil. Oleh karena itu, doa dan harapan terbaik kami panjatkan secara tulus untuk seluruh pemimpin-pemimpin bersih di negeri ini, dari tingkat tertinggi hingga para pelaksana kebijakan di lapangan. Semoga Anda sekalian senantiasa diberikan kesehatan yang prima, kekuatan fisik dan mental yang tak tergoyahkan, serta keberanian yang tak pernah surut dalam menjalankan amanah yang berat ini. Perjalanan membersihkan got yang tersumbat puluhan tahun pasti akan memercikan kotoran dan menimbulkan bau yang menyengat. Namun jangan pernah mundur satu langkah pun. Kami berdoa agar setiap langkah kaki Anda selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Anda semua dijauhkan dari lingkaran para pengkhianat bangsa Indonesia, orang-orang yang bermuka dua, yang memuji di depan namun menikam dari belakang, serta mereka yang menjual idealisme dan kedaulatan negara demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Kita tahu bahwa musuh terbesar dalam pergerakan ini bukanlah musuh yang tampak dari luar, melainkan para oportunis internal yang hobi membisikkan kepalsuan demi menggoyahkan integritas sistem. Semoga para pengkhianat ini segera tersingkirkan oleh seleksi alam dan transparansi sistem yang sedang dibangun. Mari kita tatap masa depan dengan optimisme yang tinggi. Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi negara raksasa yang disegani di kancah global. Kita memiliki populasi usia produktif yang melimpah, kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya, dan posisi geopolitik yang sangat strategis. Ketika semua potensi luar biasa ini dikelola oleh tangan-tangan yang bersih dan diawasi oleh rakyat yang cerdas serta bersatu, maka impian tentang Indonesia emas yang sejahtera dan berkeadilan bukan lagi sekadar slogan di atas kertas penutup pidato, melainkan sebuah kenyataan indah yang akan kita wariskan kepada generasi anak cucu kita kelak. Merdeka! Teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tadi, silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar, teman-teman. Teman-teman, sekarang saya lagi berada di Jakarta. Kita lagi ada acara di Jakarta, jadi kita ngevlog di Jakarta. Ini tepatnya di depan BSI. Depan BSI, teman-teman. Bank Syariah Indonesia. Teman-teman, kita jalan. Di depan kayaknya ada Kementerian BUMN. Kita jalan-jalan dulu, teman-teman. Kita cari-cari tempat buat duduk-duduk. Oke teman-teman, ini berada di depan BSI Tower. Sungguh megah. Sebenarnya tadi mau ke Kementerian Keuangan, tepatnya Bapak Purbaya bekerja, tapi gara-gara nyebrangnya jauh, belum bisa ke sana, teman-teman. Oke, ini menara Dana Reksa. Ini menara Dana Reksa, teman-teman. Oke teman-teman, kita telah sampai di depan Kementerian BUMN. Belakangan ini BUMN lagi jadi pusat perbincangan, teman-teman. Katanya Presiden Prabowo bakalan memperkecil BUMN.
Karena banyak yang rugi teman-teman, perusahaannya. Kayak kita sudah ada di depan BUMN teman-teman. Sangat megah sekali teman-teman. Di depan sana juga ada Perpustakaan Nasional RI, dan di sebelah sini Monumen Nasional atau Monas, tapi nggak kelihatan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di depan Kementerian BUMN. Kita jauh-jauh dari Jawa Tengah teman-teman. Kita mau main-main ke kementerian manapun. Tadi kita sudah ke depan tempatnya Bapak Bahlil bekerja. SDM ya? Apa Pak? SDM. SDM. Tempatnya Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir kerjanya di sini teman-teman. Kalau Bapak Purbaya di sana, tadi mau ke sana nggak bisa nyebrang, terlalu macet teman-teman. Teman-teman, semoga BUMN kedepannya tambah baik. Kita doakan semoga Presiden Prabowo bisa membenahi BUMN yang katanya kemarin selalu rugi. Kita lihat Mas, sudah ini teman saya teman-teman, editor dari Keset Politik teman-teman. Kita jalan-jalan lagi. Ini udah malam jadi udah tutup, dan ini malam minggu teman-teman. Sebenarnya juga bingung mau ngomong apa, tapi ya udahlah, asal ngevlog aja. Teman-teman, jadi masuknya lewat sini. Oh, bersih sekali teman-teman. Wah, api. Oh, ini depan sini adalah menara Telkom Indonesia, teman-teman. Ini Telkom Indonesia. Wah, sayangnya nggak boleh masuk. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau bisa kita lanjut lagi. Terima kasih yang sudah selalu support Keset Politik teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. BUMN Jaya. Lagi di mana Mas Tosid? Oke. Itu Monas teman-teman.